Oke, selamat siang. Menjelang sore, perkenalkan nama saya Ahmad Fanani Rosidi, biasa rekan-rekan panggil Awe. Sekarang akan coba membahas ya beberapa isu ya yang tak kalah penting juga untuk kita bahas, khususnya terkait soal lagi-lagi pelibatan militer ya, pelibatan TNI di dalam berbagai aspek di ranah atau sektor sipil gitu. Di depan kita ini sudah ada Bung Riyad Putehena. Beliau ini peneliti dari Imparsial ya, yang apalagi di beberapa bulan ini Imparsial banyak mengeluarkan semacam pernyataan sikap ya terkait insiden atau mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan semakin menguatnya ya peran militer di ranah sipil ini. Langsung ke Bung Riyad Putehena, bisa memperkenalkan diri dari mana, Bung? Oke. Terima kasih Bang Awe. Perkenalkan teman-teman, saya Riyad Putehena, saya peneliti di Imparsial. Ya. Itu aja perkenalannya. Ya. Kita santai aja nih kan Bang. Santai-santai. Bung Riyad ini di Imparsial ngurus deks apa, Bung? Oke, jadi Imparsial itu lembaga riset, lembaga riset yang salah satu fokus kajiannya adalah tentang reformasi sektor keamanan. Yeah. Nah, kalau ngomongin reformasi sektor keamanan, maka objek atau aktor-aktor yang perlu direformasi itu selain kepolisian dan intelijen tentunya adalah militer atau tentara itu sendiri. Jadi walaupun Imparsial punya fokus-fokus pada isu hak asasi manusia yang lain seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan, terus advokasi penghapusan hukuman mati dan lain-lain, kami juga punya concern sejak awal didirikan itu memang bicara banyak atau melakukan banyak kajian soal reformasi sektor keamanan. Gitu sih, Bung. Iya. Menarik sekali ya kalau membahas soal reformasi sektor keamanan ini, kan di sini banyak penonton juga yang mungkin belum paham ya secara umum. Mungkin barangkali Bung Riyad bisa menjelaskan sebenarnya apa itu reformasi sektor keamanan, Bung. Oke. Jadi seperti kita ketahui tahun 98 itu kan terjadi reformasi 98 itu kan ada gelombang demokratisasi, reformasi politik lah. Di mana kekuasaan otoriter Soeharto itu akhirnya tumbang, digantikan dengan kekuasaan yang cita-citanya lebih demokratis. Nah, dalam situasi seperti itu memang tidak cukup hanya terjadi namanya reformasi politik atau kalau dulu namanya paket undang-undang politik tuh kan yang dilakukan perubahan, partai politiknya harus di peraturannya diubah sehingga partisipasinya naik dan segala macam. Bahwa itu prasyarat menuju satu situasi yang lebih demokratis, iya, tapi bukan prasyarat tunggal. Prasyarat lainnya adalah bagaimana melakukan upaya perubahan atau reformasi di tubuh aktor-aktor keamanan itu sendiri. Nah, balik lagi secara historis kita tahu bahwa pemerintahan otoriter Orde Baru itu ditopang oleh yang namanya militerisme dengan satu doktrin yang terkenal banget namanya Dwifungsi ABRI. Nah, ternyata karena adanya dwifungsi, artinya tentara punya fungsi pertahanan sekaligus punya fungsi sosial politik, itu yang mengakibatkan banyak sekali terjadi penyimpangan kekuasaan gitu ya, penyimpangan atau bahasa kerennya abuse of power. Tentara bisa jabat jadi kepala daerah, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, ya semuanya bisa dijabat, bisa berbisnis, bisa berpolitik. Nah, itu salah satu agenda reformasi yang harus dituntaskan. Nah, itu cakupan dari reformasi sektor keamanan. Selain tentunya di samping bicara soal reformasi kepolisian, bagaimana membentuk polisi yang profesional, yang humanis, dan juga reformasi di sektor intelijen. Jadi concernnya adalah bicara soal bagaimana merombak struktur dan tatanan tentara kita sehingga tentaranya tidak lagi seperti bagaimana zaman Orde Baru berkuasa 32 tahun, tapi menjadi tentara yang lebih demokratis, yang dia bisa kompatibel dengan demokrasi itu sendiri. Nah, poin besar reformasi sektor keamanan sebenarnya bicara soal itu.
terutama di bagian reformasi TNI itu sendiri. Nah, perkembangannya kan bisa kita lihat misal dengan awal-awal reformasi setelah 98 tahun 2000 itu terbit namanya TAP MPR nomor 6 dan nomor 7, itu pemisahan antara TNI dan Polri. Yang satu adalah alat pertahanan negara yaitu TNI, dan satunya lagi adalah memegang fungsi keamanan yaitu Polri. Nah, itu selain TAP MPR itu amanat dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setelah itu berkembang, kemudian lahirlah Undang-Undang Polri tahun 2002, terus Undang-Undang 34 2004 tentang TNI dan lain sebagainya. Nah, imparsial memandang memang reformasi sektor keamanan ini sampai hari ini memang belum selesai dilakukan, sehingga kami masih kayak Bang Awe bilang tadi, dalam beberapa bulan terakhir nih relatif lumayan padat itu ya frekuensi pernyataan sikapnya itu ya. 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali. Itu sih Bang, jadi domainnya kurang lebih di seputaran itulah, reformasi sektor keamanan. Iya. Kira-kira seperti apa sih agenda reformasi yang masih belum tuntas di tubuh TNI ini secara umum, Bung, gitu. Khususnya ini kan timingnya dari 1998 ya, kemudian muncul Undang-Undang TNI ya, setelah itu ternyata sampai hampir 20 tahun ini ya, lebih dari 20 tahun 20, ya, bahkan hampir 30. Iya, itu kenapa sampai sekarang masih belum tuntas ini, Bung? Kalau menurut pandangan Bung nih. Kalau pertama paling gampang kita melihat itu misal tadi saya balik lagi ke yang Bang Awi bilang, kalau imparsial itu dalam beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini banyak sekali menerbitkan atau mengeluarkan pernyataan sikap tentang isu-isu terkini tentang militer ya. Itu membuktikan satu bahwa memang kondisinya kok rasa-rasanya kita nggak bergerak maju ya. Terkait reformasi sektor keamanan ini, kalau tidak mau dibilang mundur, minimal kita harus bilang ini jalan di tempat lah. Jadi nggak kemana-mana nih reformasi sektor keamanan. Dari hal apa misalnya? Pertama, isu paling sentral tuh misal bicara soal perluasan jabatan sipil yang sekarang tuh kalau bahasa gampangnya, bahasa kerennya gini, TNI itu dianggap sebagai panacea. Panacea tuh obat segala macam penyakit, atau bahasa lainnya ini apa namanya? Apa sih jintan hitam itu? Tahu nggak? Obat segala macam penyakit kecuali maut. Iya. Biasa jualan toko-toko obat itu kan? Habatus sauda. Habatus sauda. Obat semacam itu. Jadi semua penyakit obatnya adalah TNI. Iya. Kita ada pertumbuhan ekonominya turun, TNI solusinya. Kita krisis pangan, TNI solusinya. Apalagi ada terorisme, TNI solusinya. Sehingga semua permasalahan itu seakan-akan merupakan masalah pertahanan. Dilihat dengan kacamata pertahanan. Mau ada gejala sosial, politik, dan ekonomi apapun, itu dijawab dengan solusi pertahanan atau dengan dianggap sebagai masalah pertahanan. Nah, itu yang dianggap sama imparsial disebut sebagai sekuritisasi. Justru di tengah negara yang demokratis gitu, negara demokratis itu prasyaratnya apa? Salah satunya ada prinsip pemisahan atau distinction prinsipil yang jelas gitu antara mana masyarakat sipil, siviliannya mana kombatannya. Nah, itu kan jadi ada pemisahan yang jelas dulu nih. Ini wilayahnya sipil, ini wilayahnya militer. Nah, tapi di tengah negara yang sekarang bergerak, Indonesia kan demokrasi ya. Jadi sejak 98 kita memilih demokrasi, tapi di saat yang bersamaan ada kekuatan militerisme yang tidak benar-benar menghilang gitu militerismenya, bukan militernya tapi militerismenya. Nah, gejala itu disebut dengan sekuritisasi, persimpangan itu antara negara yang bebas dan negara yang militeristik. Persimpangan itu sekuritisasi. Gejalanya apa ya? Gejalanya adalah semua permasalahan dianggap sebagai masalah pertahanan, sehingga di ujungnya solusinya adalah solusi pertahanan. Soal haji, ada korupsi di persoalan tata kelola haji, kita harus tempatkan TNI dan Polri karena mereka disiplin apa segala macam. Kita kekurangan pangan ABCDFG, kita butuh MBG apa segala macam, tentara. Apalagi yang misal izin keramaian, kemarin terakhir sempat di Koramil Arca Manik tuh di Kodim Bandung. Izin keramaian tuh harusnya kan punyanya domainnya APH polisi ya.
oh enggak, tentara yang terbitkan dan segala macam. Jadi segala-galanya sekarang seakan-akan adalah masalah pertahanan. Kami melihat gini, bahwa apakah kita nggak punya ancaman pertahanan? Ada memang, bahwa geopolitik kawasan itu semakin dinamis, iya. Cuma pertanyaannya, apakah persoalan tersebut harus dijawab dengan memperkuat Kotter gitu misalnya, komando teritori, rekrutmen besar-besaran prajurit dan lain sebagainya. Sedangkan di saat yang bersamaan di tubuh tentara sendiri pun ada problem yang belum selesai, yang oleh imparsial maupun koalisi masyarakat sipil itu menyebutnya dengan impunitas. Nah, impunitas contoh paling hype dalam beberapa bulan terakhir ini dalam kasus Prada Luki misal. Kematiannya Prada Luki yang sekarang sidangnya lagi berlangsung di peradilan militer. Nah, kami menilai memang impunitas itu masih jadi momok betul di tubuh TNI. Kalau kita belajar hukum ya, atau pakai common sense saja, gampangnya begini. Kalau ada orang melakukan kejahatan itu kan harus dihukum. Dihukum dengan adil tentunya. Nah, bagaimana menghukum orang dengan adil? Ya peradilannya harus terbuka ya dong. Kita harus tahu, misal kalau korupsi gitu, kita harus tahu dia korupsinya apa, berapa, siapa saksinya, buktinya apa aja, kejadiannya kapan, ruginya berapa gitu kan. Dan itu tidak terjadi di peradilan militer. Jadi di satu sisi makin menguat lagi nih militerisme, dia masuk ke banyak domain di luar yang seharusnya, tapi di saat yang bersamaan problem impunitas ini tidak pernah diselesaikan. Problem impunitas yang kami maksud itu soal peradilan militer. Parameternya apa sih? Misal problem ini mau dibenahi gitu, ya minimal dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer. Maksudnya gitu. Jadi kita mau lihat dari banyak sisi, itu memang terbukti bahwa reformasi sektor keamanan itu tidak pernah selesai, belum pernah selesai. Dia jalan di tempat, dia mundur. Ya itu dia. Jadi mau gimana? Jadi memang susah juga kita mau menutup mata bahwa reformasi sektor keamanan ini mau kita bilang, oh enggak, tentara kita udah, sektor keamanan kita udah berhasil kita reformasi gitu. Enggak juga. Enggak. Jadi perluasan jabatan itu paling mudah kalau mau lihat pada dua hal itulah, soal perluasan jabatan, pelibatan TNI di banyak sektor, kita bisa sebut nanti habisin satu-satu tentaranya ada di mana aja. Yang kedua soal peradilan militer, itu problem yang membuktikan bahwa TNI kita belum betul-betul melakukan reformasi. Gitu sih, Bang. Ya, menarik ya. Jadi mungkin saya bisa ambil tarik benang ini merahnya, agenda reformasi ini justru yang tadinya stuck sekarang malah makin mundur. Ya. Semalamannya Iman kalau kita nggak mau bilang mundur ya, kalau sungkan bilang mundur gitu, di jalan tempat aja dah, gitu. Jalan di tempat ya. Soalnya kok makin lama kok dua fungsi itu, kalau kata yang jurnal ilmiahnya ini ya, teman-teman di Prisma itu ya, Bang Al itu dari dua fungsi dua fungsi ke multifungsi. Jadi kok makin banyak gitu ya. Makin banyak gitu. Betul. Bisa ini enggak kenapa bisa sampai ada frasa dari dua fungsi ke multifungsi? Jadi kalau dua fungsi itu kan kita tahu itu akibat dari politik jalan tengahnya Nasution ya. Itu kan sejarahnya panjang dari zaman Orde Lama tuh. Memang ada semacam kompromi politik atau Nasution tuh kurang lebih dia berpikiran begini. Dia nggak pengen tentara Indonesia itu seperti tentara di Eropa yang benar-benar dijauhkan dari politik, atau seperti dia juga nggak mau tentara kita kayak tentara di Amerika Latin yang terlibat aktif dalam politik gitu. Makanya dia punya konsep politik jalan tengah itu. Nah, jalan tengah ini yang kemudian di zaman Orde Baru diartikan sebagai difungsi oleh Soeharto. Fondasi kekuasaannya Soeharto itu militerisme. Jadi developmentalismenya Soeharto itu menurut
menurut Orde Baru, menurut Soeharto itu tidak mungkin tercapai pembangunan di Indonesia itu kalau tidak melibatkan militer secara langsung, ya kan? Bangun jalan, bangun apa itu harus melibatkan tentara. Tapi kalau kita baca konteks sejarahnya juga memang ada problem kenapa waktu itu akhirnya politik jalan tengah itu dijalankan karena memang di satu sisi ada negara tuh nggak mampu bayar tentara kita, jadi dikasih kompromi, semacam kompromi gitu ya, karena kita nggak mampu bayar nih, gitu. bisnis ini nggak apa-apa deh dikelola. Tapi selanjutnya jadi problem karena apa? Melahirkan gap di dalam tubuh tentara itu sendiri, yang jenderalnya pangkatnya jenderal yang pangkat tinggi itu kekayaannya melimpah, di sisi lain prajuritnya makan pun susah, makan berasnya pun beras bulog gitu kan, beras subsidi, nggak punya rumah dan segala macam. Jadi yang dianggap bahwa itu bisa menyelesaikan persoalan dengan memberikan bisnis atau memberikan keleluasaan kepada tentara mengelola bisnis, ternyata problemnya berlanjut. Ada gap kalau di istilah ada inequality-nya lah, jauh gap ketimpangannya tuh jauh lah antara prajurit sama perwira-perwira tinggi, jenderal-jenderal itu. Nah, Orde Baru difungsi itu jadi itu saya kira sudah jadi pengetahuan umum ya. Artinya tentara tadi pada dua hal paling gampang kita bilang bahwa tentara bisa berpolitik dan berbisnis. Nah, reformasi kan hilang tuh, doktrin difungsi itu kan dicabut. Belakangan akhirnya gejala itu kembali dan kalau beberapa orang bilang bahwa hati-hati, difungsi akan bangkit lagi, kalau imparsial bilang enggak, difungsi udah bangkit, bukan akan bangkit lagi, sudah ada, itu udah di depan mata, udah kejadian berulang dan kali. Tetap bangkit sebenarnya. Dan tetap bangkit, walaupun kalau kita lihat memang pernah sempat ada di awal-awal masa reformasi ketika Undang-Undang TNI disahkan itu kan fraksi ABRI itu kan keluar dari DPR itu. Nah, ya kami anggap sebagai kemajuan lah, ya kan, itu sejalan karena tentara akhirnya tidak berpolitik. Nah, terus zaman SBY, zaman Jokowi mulai balik lagi tuh. Gejolak-gejolak di fungsi itu. MOU itu kan. Awalnya dia main di bawah tanah gitu ya, seakan-akan tidak terlihat di permukaan. Ada kesepakatan antara TNI dengan institusi-institusi sipil dalam bentuk MOU. Ternyata itu saja tidak cukup. Belakangan kemudian itu ditetapkan dilegalisasi. Kalau legalisasi ini kan seakan-akan kita juga turut mendukung ya, apa kita sebutnya. Ya dimanipulasi sehingga ini menjadi legal gitu. Lewat peraturan perundang-undangan, kita bisa sebut misal dengan revisi Undang-Undang TNI yang 2025 ini, Undang-Undang 3 2025 tentang Perpres 66 misal soal pengamanan gedung kejaksaan, Perpres 148 soal Setnek dan lain sebagainya. Terus Perpres juga tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi yang awalnya duifungsi itu underground gitu ya, atau dia minimal dia tidak kesorot lampu, diam-diam MOU tadinya gitu ya. Sekarang ternyata itu langsung berpusat atau bersumber dari kekuasaan itu sendiri. Jadi presiden mengeluarkan produk-produk hukum yang menjustifikasi atau yang tadi saya bilang memanipulasi hukum sehingga itu kelihatan legal. Itu terjadi di banyak hal, dari revisi tadi yang saya bilang, terus berbagai macam perpres yang kita bisa sebut satu-satu. Dan selain itu dia juga ditopang atau disokong dengan pernyataan-pernyataan publik dari pejabat-pejabat TNI itu sendiri, selevel Panglima, selevel Kepala Staf, Kepala Pusat Penerangan, Menhan apalagi ya kan. Itu jadi secara hukumnya dibuatkan, terus dibuat justifikasi publik untuk membuat opini publik dengan pernyataan-pernyataan pejabat publik itu sendiri. Ya yang kami takutkan sebenarnya kan gini, kami nggak mau duifungsi ini akhirnya nanti berujung pada disfungsi TNI itu sendiri. Jadi karena duifungsi akhirnya TNI-nya tidak profesional, ya kan, sehingga
menyalahi fungsi, dan fungsi pokok tugas dan fungsi utamanya malah nggak maksimal. nggak maksimal, nggak kejadian. Itu sih. Ya, kalau bicara soal perluasan militer di ranah sipil gitu, akhir-akhir ini kan tadi ya, sebelum saya singgung, Imparsial kan beberapa kali merespon terkait soal militer terlibat di kilang, militer Betul. terlibat di haji. Haji. Wah, ternyata banyak banget yang mandor gaplok ini katanya ini. Bisa dijelaskan nggak, Bung? Apa saja sih sekarang di secara mutakhir ini pelibatan TNI ini kok makin akseleratif gitu ya? Kalau pertanyaannya bisa nggak dijelaskan tentara sekarang menjabat di mana aja? Saya kira lebih gampang menjawab pertanyaan sekarang tentara nggak ada di mana, karena lebih sedikit. Ya kan? Lebih gampang memetakan itu karena per Maret 2025 kemarin itu dalam kondisi undang-undang TNI itu belum diundangkan seharusnya ya, Maret, karena draftnya pun kita dapat terlambat. Itu menurut bukan data Imparsial nih, ini katanya Kapuspen waktu itu ada 4.200-an prajurit TNI aktif yang berada di luar atau menduduki jabatan-jabatan sipil. Jadi ada 4.000 personil yang memang ditugaskan di luar TNI itu sendiri. Nah, ini semacam apa ya? Ya memang kalau teman-teman kami dan teman-teman koalisi itu kan bilangnya gini, ini semacam self-fulfilling prophecy lah. Prabowo jadi presiden itu membuktikan ramalannya teman-teman itu benar gitu. Menguatnya militerisme itu kayak semacam, kita tuh udah tahu kalau misal Prabowo jadi presiden maka pendekatannya akan militeristik, dan itu terbukti satu persatu. Suka nggak suka ya, bukan berarti kami memprediksi gitu ya akan kejadian kayak begitu, kami sepakat dengan itu, enggak juga. Paling gampang kita mau bicara dari level apa, misal level peraturan perundangan tadi yang udah sempat disebut. Secara kultur militer ada kecenderungan militerisasi sipil gitu ya. Sejak awal misal kabinet akan retret di Lembah Tidar di Magelang. Jadi aksen-aksen militernya kok nggak, kalau dulu itu masih sembunyi-sembunyi, kok sekarang makin terang-terangan. Mungkin karena yang kayak tadi kita cerita Bang Awe, bahwa mungkin udah established nih, dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu, nggak ada yang protes nih, atau permisif ya. Kita cenderung permisif dengan hal itu. Ya udah, kita sekalian aja bikin undang-undangnya, kita gelar secara terbuka aja. Jadi ya itulah yang terjadi dengan kita sekarang. Makanya saya bilang kalau menjawab pertanyaan tentara ada di mana itu jauh lebih sulit dibanding menjawab pertanyaan sekarang tentara nggak ada di mana. Nggak ada di mana, ada di mana-mana sekarang. Paling tahun ini aja tuh misal yang lumayan sensasional itu soal jabatan Dirut Bulog. Di Imparsial, catatan Imparsial tuh di bulan Februari 2025, itu sebelum revisi Undang-Undang TNI ya. Belum disahkan maksudnya. Walaupun gejolaknya udah mulai muncul. Februari 2025 itu Direktur Bulog itu dijabat oleh Maijen. Kami pertanyakan dong. Kok bisa? Kami minta mundur. Nggak boleh dong kalau mau jabat Dirut Bulog ya mundur dari jabatan, dari dinas aktifnya harus mundur. Bulan berikutnya sampai bulan Juni kalau nggak salah, mundur memang orang itu dari jabatan dirutnya, kembali berdinas dia di Mabes TNI. Itu kan membuktikan bahwa selama dia menjabat Dirut Bulog, dia adalah TNI aktif, ya kan? Dia nggak pernah mundur lagi. Walaupun sebelumnya kata Kapuspen Maijen Kristome Sianturi itu bilang bahwa proses pengunduran dirinya sedang dilakukan, pengunduran diri sedang diproses gitu. Bulan Juninya balik lagi aktif si Dirut Bulog ini. Digantilah Dirut Bulog ini. Dengan siapa? Dengan tentara aktif juga namanya. Maijen Rizal itu. Dan sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi apakah Maijen Rizal itu menjabat dari Juni sampai sekarang itu sudah mundur atau belum. Karena kami juga tidak mau langsung percaya, karena itu sudah kejadian di Dirut sebelumnya, dinyatakan proses pengunduriannya sedang diproses.
tapi akhirnya dia kembali lagi berdinas ke ke TNI itu sendiri. Jadi apa ya, kita apa menyebutnya, sengkarut mungkin ya, ini udah jabatannya udah tata kelolanya kacau, di bola ada, di mana-mana ada kan. Di haji juga kemarin ada wacana itu. Walaupun kalau kita mau lihat gejalanya, Mas, ini bukan semata-mata muncul dari tubuh militer itu sendiri, dari tubuh TNI. Artinya TNI pengen menjabat jabatan sipil, enggak juga. Ada kecenderungan politisi sipil kita juga yang tadi satu permisif, yang kedua menarik-narik TNI itu untuk keluar dari barak, dari jabatan atau dari tugas dan fungsi utamanya dia sebagai alat pertahanan. Jadi seakan-akan ya seperti yang di pembukaan awal tadi, ya panasya atau habatus sauda itu penyakit obat segala macam penyakit kecuali maut gitu. Dan politisi sipil kita tuh masalah ini kita bereskan pakai tentara aja, tanpa sadar pertama itu merusak profesionalisme di tubuh sipil itu sendiri. Di saat yang bersamaan itu juga merusak profesionalisme TNI itu supremasi sipil ya. Mengancam supremasi sipil dan profesionalisme TNI itu sendiri. Jadi bukan, ini kalau istilahnya bukan win-win solution, sebenarnya sama-sama jelek, lose-lose solution, sama-sama kalah ini. Sipilnya melemah, tentaranya juga melemah. Jadi bayangkan kita bayar pajak gitu untuk tentara kita dididik, dibayar, dipersenjatai dengan layak, tapi tentaranya tidak dididik untuk itu, untuk berperang, tapi dididik misal untuk bagaimana menyiapkan makan bergizi gratis yang layak dan segala macam. Itu kan bukan urusan, itu kan kerjaannya institusi sipil, otoritas sipil. Bagaimana kita mengendalikan jemaah haji, itu kan bukan pendidikan di Rindam, ya kan? Itu kan pendidikan di Kementerian Agama kah, di Kanwil Agama atau gitu-gitu. Kenapa kok tentaranya disuruh ngurus? Tentaranya kan harusnya kita beli senjata yang modern, kita gaji dengan layak, alutsista yang layak, gaji dengan layak, tabungan perumahannya jangan dikorupsi, ya kan? Gitu-gitu. Jadi kasihan, Mas. Kami tuh melihat itu sebagai persoalan bahwa kesejahteraan prajurit itu kok nggak dipikirkan. Justru mereka disuruh mengerjakan hal-hal di luar tupoksi mereka. Itu gampang aja, kayak misal kita, Bang Awe, kita ini kan punya pekerjaan masing-masing. Kalau kita misal disuruh mengerjakan misalnya suruh produksi obat, emang bisa? Nggak bisa, orang kuliahnya ya bukan itu, nggak pernah punya pengalaman. Nah itu kan harus jadi kita lihat. koki di dapur MBG gitu. Betul. Kan kacamata itu juga bisa kita pakai sebagai seorang prajurit. Ya. Prajurit tugasnya dididik untuk berperang. Kalau dia ditugaskan untuk tugas-tugas di luar alat pertahanan negara itu, ya kasihan tentaranya juga. Gitu. Di saat yang bersamaan itu merusak struktur dan akuntabilitas sipil. Sama ini juga, Bung. Di era Prabowo ini juga kadang-kadang juga aku mungkin ini Bung bisa memberikan pendapatnya juga ya. Jadi satu sisi Presiden Prabowo ini emang benar-benar menguatkan agenda militeristik ya. Dilihat dari beberapa langkah-langkah ya, kayaknya emang kelihatan banget lah gitu ya. Tapi di sisi lain juga malah di sisi lain menguatkan agenda akselerasi reformasi di tubuh kepolisian gitu. Jadi dipercepat tuh kemarin yang pas waktu permohonan itu kan di MK ya. Itu di gayung bersambut ya. Diafirmasi gitu ya, sama MK yang posisi kepolisian itu yang di-cut di jabatan-jabatan sipil tersebut. Betul. Sampai Poto mengkritik itu juga kan yang 4.000 sekian betul, gitu ya. Betul. Tapi Ponto malah justru nggak ngelihat di alma maternya sendiri juga lebih banyak gitu. Sama kayaknya 4.000-an juga sama. Gitu. Iya. Gimana menurut Bung Bung Riyad nih? Pak Ponto itu ahli juga, dia di perkara MK itu dia ahli. Sebagai informasi, gitu ahli ya? pemohon. Sebagai ahli pemohon. Memang pertama kalau kita bicara soal reformasi kepolisian, apakah itu perlu? Jadi mereformasi polisi dan mereformasi TNI itu sama pentingnya. Karena pertama kita butuh alat pertahanan negara yang kuat, yang profesional,
yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, kita juga butuh pelayanan publik dan penegak hukum yang profesional juga itu dalam tubuh polisi. Nah, putusan MK itu memang menurut kami juga itu langkah yang satu momentum atau di MK biasanya landmark decision. Jadi itu bisa jadi satu landmark bahwa ini momentum kepada kepolisian untuk tidak mengerjakan atau tidak menjabat jabatan-jabatan di luar domainnya dia, di luar tusinya dia. Nah, di saat yang bersamaan kami juga pengen TNI bukan diperlakukan meniru langkah yang sama. Ada reformasi juga di tubuh TNI itu yang harus berlanjut. Nah, salah satu ikhtiar kami kan, kami juga sedang mengajukan JR juga terhadap undang-undang TNI yang salah satu poinnya bicara soal jabatan sipilnya, Jabatan sipil tentara. Nah, kalau mau lihat dalam konteks politik memang ada semacam ini harus dibaca dalam kacamata politik militer ya. Semacam bukan pegas, timbangan yang kalau berat di sisi sebelahnya, sisi lainnya itu pasti lebih ringan. Ada pertarungan mungkin saya juga tidak bisa terlalu melihat pertarungan internal di dalam dinamika politik antara dua institusi itu. Tapi saya kira memang kalau dilihat dari luar semacam ada gejala politik persaingan dua institusi ini yang dulunya bersumber pada atau berada di bawah payung yang sama itu ABRI. Cuma terlepas dari itu, sebagai kami dari masyarakat sipil melihat bahwa pertarungan jangan sampai, kami mengingatkan juga jangan sampai pertarungan yang sifatnya elit ini kemudian mengorbankan warga negara yang setiap hari berhadapan-hadapan dengan dua institusi itu. Dengan polisi misal yang setiap hari ada kasus kriminal, orang melakukan pelaporan dan segala. Jangan sampai fungsi-fungsi utamanya mereka itu akhirnya tidak terurus karena konflik-konflik politik yang yang berada di level elit. Begitupun dengan tentara. Kan nggak lucu Mas, tiba-tiba situasi Laut Cina Selatan memanas, pecah perang di sana, tentara kita lagi nanam jagung, itu nggak lucu kita banget. Juga terancam kan? Iya, kan kita punya hak atas rasa aman. Apalagi sekarang katanya dengar perannya TNI itu kayak seakan-akan jadi penegak hukum juga tuh. Itu gimana lagi tuh? Itu gimana ya? Ditambang ilegal dan segala macam. Mau menggantikan lagi apa gimana? Tambang ilegal itu satu hal, nanti kita ngomongin. Tapi ada satu lagi yang lucu. Imparsial tuh punya beberapa temuan tentang keterlibatan tentara dalam penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana narkotika. Oke. Tentaranya ikut nangkep. Bayangin, penggerebekan. Itu cek yang terakhir di Kubar itu yang rame video tentara audiensi dengan polisi gitu. Jadi tentaranya grebek. Maksudnya gini, itu kan oke, kita sepakat bahwa narkoba itu adalah tindak pidana. Oke, tindak pidana. Orang mengedarkan narkoba, menjual belikan itu adalah tindak pidana dan itu harus dilakukan penegakan hukum. Sepakat itu bunyi undang-undang dan kita semua sepakat, nggak ada yang bilang itu salah. Cuma sekarang jadi masalah kan gini Mas. Ada pengedar, ini saya mensimulasi kejadian itu ya. Ada pengedar narkoba misal, yang gerebek tentara, ya kan? Yang gerebek tentara, terus dibawa ke polisi. Sekarang pertanyaan, kalau saya jadi lawyernya si pengedar ini, saya akan bilang bahwa penangkapannya nggak sah. Iya dong. Kan? Gimana ceritanya yang bukan aparat penegak hukum melakukan penangkapan? Artinya saya mau bilang bahwa menegakkan hukum itu juga harus dilakukan dengan cara-cara atau prosedur yang sesuai dengan hukum itu sendiri. Jadi bukan berarti kita melihat ada satu kejahatan di satu tempat gitu, terus asal-asalan aja melakukan penegakan hukum. Nanti kalau pengedar, misal betul itu pengedar ya, terlepas peristiwa di Kubar itu, ini lepas dari konteks itu. Tapi kalau misal memang benar dia pengedar, kemudian karena kesalahan treatment gitu, karena tentara yang melakukan penggerebekan, dia akhirnya punya hak untuk mengajukan
pra peradilan dan pra peradilan dikabulkan dan segala macam. Akhirnya kan ya kejahatannya nggak hilang juga. Jadi gegabah gitu dalam konteks penegakan hukum tentara ikut terlibat. Karena fungsi penegakan hukum itu sama sekali tidak ada pada tubuh TNI. Itu baca di undang-undang, ada satu-satunya penegakan hukum di TNI itu ada di TNI Angkatan Laut. Nah itu untuk kejahatan-kejahatan di laut. Udah clear. Kalau kejahatannya di darat, ada gembong narkoba gitu yang kita nggak tahu, nggak boleh grebek. Gimana caranya grebek? Ini kami dapat informasi dari intelijen kami lah. Intelijen tentara itu intelijen tempur. Iya kan, dia berfungsi kalau untuk Itu fungsi keamanan harusnya yang kalau narkoba kan Fungsinya. intelijen sipil harusnya. Fungsi-fungsi di intelijen di Polres, di Polda. Lah kok intelijen tentara memata-matai warganya sendiri, bukan dalam konteks pertempuran, dalam konteks perang. Itu jadi soal nanti dalam penegak hukum kita bicara dalam konteks narkoba tadi misal. Pengacara pengedar itu akan bilang begini ke polisi, ya saya minta surat perintah penangkapannya mana? Ini tanggal 20 misal. Faktanya dia sudah ditangkap, sudah digerebek dari tanggal 19 misal gitu ya. Ini kan menyalahi prosedur. Penegak hukumnya nanti di ujungnya akan bingung juga gimana menjelaskan ini nanti di pengadilan dan segala macam. Nah, lanjut ke kasus misal Satgas PKH penertiban kawasan hutan. Kalau kita baca Perpres PKH itu penertiban kawasan hutan itu salah satu fungsinya dia adalah melakukan penegakan hukum. oh itu lagi. Clear itu di Perpres itu melakukan penegakan hukum. Itu bisa dibaca Perpresnya itu soal penertiban kawasan hutan itu. Apa sih penegak? Ya penegak hukum siapa terus? Penegak hukum ya cuma polisi, jaksa, ya dan yang lain-lain gitu kan. Kalau di konteks hukum acara pidana kita yang sekarang ya ada PPNS, ada KPK dan segala macam. Ya itu aja. Ada tentara nggak? Nggak ada. Tapi faktanya sekarang bayangin, itu video yang beredar. Waduh itu saya agak mes juga ngeliat video itu. Video di Belitung Tengah, kalau apa di Bangka Tengah itu. Penertiban tambang ilegal itu ada smoke bomb-nya, pakai baju operasi yang lengkap, penggelar pasukannya lengkap, ada drone-drone-nya gitu-gitu kan. Ngapain gitu kan? Sedangkan yang ditangkap itu cuma dia nggak bersenjata, dia cuma di eskavatornya dia gitu, pakai celana pendek, kaosan ya kayak operator eskavator pada umumnya, tapi dihadapi dengan kekuatan sebesar itu. Apa yang mau kita bilang, nggak ada istilah yang lebih pas selain excessive use of force itu ya, penggunaan kekuatan yang berlebihan. Kalau pepatah bilang itu kan, masa kita mau nembak nyamuk pakai basoka, nyamuknya belum tentu mati, bangunannya pasti hancur kan gitu. Kekuatannya terlalu besar untuk membunuh musuh yang kecil. Nah, penggunaan kekuatan di dalam konteks penegakan hukum maupun dalam konteks pertahanan kan harus melihat proporsionalitas tadi itu. Jadi kalau musuhnya seberapa nih? Kalau musuhnya segini, maka kita harus pakai kekuatan segini gitu. Ada proporsionalitas yang harus dinilai sehingga tidak eksesif penggunaan kekuasaannya. Karena penggunaan kekuatan yang eksesif itu ya dia akan bermuara pada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Targetnya, outcome-nya tidak tercapai, resource-nya udah keluar banyak. Ya nggak sejalan dengan apa yang diinginkan presiden, yaitu efisiensi anggaran kan. Gitu. Jadi efisiensinya nggak terjadi, yang nggak proporsional ya. Saya nggak tahu motifnya apa tentara terlibat sejauh itu di urusan tambang, kilang minyak dan segala macam. Kecuali ada ancaman pertahanan gitu ya, ancaman bersenjata dan lain. Motivasinya apa sih sebenarnya? Maksudnya ya menarik juga. Memang kita harus bicara soal motivasi, khususnya pemerintah Prabowo sekarang. Kayaknya emang agenda menguatkan militerisme itu semakin diakselerasi gitu ya. Gitu. Kalau menurut Bung Sidi sendiri itu apa sih motif dari pemerintah yang sekarang gitu? Kita lihat gejala-gejalanya ya. Pertama soal soal tambang, soal kilang minyak, terus soal soal demo Agustus Agustus kemarin. Ada kita soal agenda yang reformasi kepolisian juga masuk juga itu. Itu dia. Nah, jadi
apa namanya, kami sering menyebut itu sebagai rekonsolidasi ya, sebagai bentuk penataan kembali kekuatan militer yang sempat tidak terkonsolidasi untuk kembali menjadi satu kekuatan. Sayangnya itu kekuatan politik. Padahal TNI berpolitik itu mengantarkan kita pada reformasi kan gitu. Cara membacanya kan, karena tentara berpolitik, karena tentara berbisnis, maka terjadilah reformasi 98. Sekarang diulang lagi. Ada apa namanya, kecenderungan untuk membuat atau menjadikan TNI itu sebagai satu kekuatan politik. Bagaimana melihatnya? Saat demonstrasi 25 sampai 29 Agustus ada chaos di situ. Lihat dah siapa yang muncul di hadapan publik untuk memberikan keterangan apa namanya, keterangan media, memberikan siaran apa namanya, keterangan publiknya dari Menteri Pertahanan. Itu satu hal yang tidak pernah kita lihat dalam setelah masa reformasi seorang Menhan. Polhukam Harusnya kan Menko Polhukam dong. Yang ya kalau dulu mungkin Mahfud MD gitu kan, ada gejala Kanjuruhan misal kita bicara dalam kasus Kanjuruhan. Itu kan Menko Polhukamnya yang datang. Menko Polhukam yang datang sebagai otoritas sipil bicara soal keadaan politik sekarang kayak apa. Menhan nggak pernah muncul di situ. Di sebelahnya Menhan ada Mendagri, ada Kapolri, ada Panglima. Kan semacam sinyal politik. Terus Syafri manggil beberapa pimpinan partai politik, PKS pernah dan segala macam. Jadi Menhannya pun bermain politik gitulah ya. Dengan menggunakan tentara tentunya. Nah itu menurut kami itu bertentangan dan itu berbahaya sekali bagi ya oke, kita bilang mungkin mereka yang apa namanya yang berkuasa sekarang menganggap bahwa dia akan berkuasa seterusnya gitu. Tapi bayangkan kalau misal dalam beberapa waktu gitu situasinya berbalik gitu, tiba-tiba ada kejadian apa gitu, penguasanya ganti, ya itu kan akan berbahaya bagi mereka sendiri juga. Ini analoginya mungkin kayak apa ya? Kayak undang-undang ITE lah. Maksudnya saya mau bilang gini, undang-undang ITE itu semua bisa jadi korban. Kalau kita menggunakan undang-undang ITE untuk membungkam orang lain, di waktu yang akan datang orang yang buat itu juga bisa jadi korban. Itu sama dengan game powernya yang sekarang terjadi. Penggunaan TNI yang berlebihan ini di waktu yang akan datang itu akan berbalik jadi senjata juga. Indonesia punya sejarah soal itu dan itu masih belum jauh-jauh amat, masih 20 tahun belakangan kan. Zaman reformasi tentaranya. Siapa yang membayangkan Soeharto akan lengser di tahun 98 dan tentara akan direformasi dengan dicabutnya dui fungsi ABRI itu, nggak ada yang pernah membayangkan itu. Tapi toh kejadian juga. Nah, ya nggak tahu mereka pemegang kekuasaan sekarang ini, rezim ini apakah berpikiran begitu juga bahwa dalam menjalankan kekuasaannya dia berpikiran nggak suatu saat bisa saja dia bernasib sama kalau orang udah muak kan? Karena yang muak ini bukan cuma masyarakat sipil, bukan so-called orang-orang nyebutnya SJW ini, enggak juga. Faktanya misal di daerah itu kasus Praderluk itu kan jadi kelihatan banget. Manusia tuh segimanapun dia kalau dia diperlakukan tidak adil kan akan melawan juga. Ya kalau semua orang ditekan kayak begitu ya pasti akan ada momen, akan ada waktu yang tiba yang kekuasaan gak ada yang abadi lah gitu kan. Jadi saya mau bilang bahwa menguatkan, memperkuat militerisme sekarang itu tidak punya implikasi positif terhadap kemajuan negara, kemajuan berbangsa juga. Bahkan kelompok oligarki yang punya interest itu pun juga ya. Gampang Mas jadi investor nih. Yeah. Mau invest ke mana gitu ya, ke tambang misalnya, investor tambang mau tambang di Kalimantan, di Sumatera gitu. Ketemu sama ketua Kadin atau siapa gitu, atau Danantara gitu ya.
Terus Mas mau ketemu dia, baca berita, tambang-tambang dijaga semua sama tentara. Dijaga sama tentara, dilihat bahwa tentara ini kalau melakukan tindak pidana, peradilannya tertutup, terbuka. Wah, ini duit saya aman gak nih? Kan pasti punya implikasi ke situ. Di negara-negara dengan ekonomi maju, saya kira nggak ada tentaranya yang se-eksesif ini, selebar ini. Selama pengen terlibat aja, Pengen apa aja terlibat. pokoknya gue ikutan lah gitu ya. Iya, ke logika investor kan dia, kalau dulu Omnibus Law itu kan disahkan karena rezim presidennya kita berbelit-belit, banyak suap, apa segala macam. Suap yang terjadi di peradilan umum aja banyak banget yang terbuka tuh. Kita nggak tahu di peradilan yang tertutup itu kayak apa. Terbukti di kasus Basarnas misalkan KPK nangkep, dikembalikan minta maaf karena anggotanya yang ditangkap itu masih militer aktif. Ya gitu-gitulah. Jadi ini saling berkesinambungan. Makanya saya menyimpulkan pada dua hal tadi aja, Mas. Soal perluasan jabatan sipil atau dwifungsi itu sendiri, multifungsi dan impunitas. Itu problem yang tidak pernah selesai. Dan itu yang menjadi PR di agenda reformasi TNI. Betul. Itu poin. Kalau mau disimpulkan menjadi 2 poin, ya itu poin kami juga di GR di Undang-Undang itu yang dilakukan sama kawan-kawan koalisi masyarakat sipil ini. Betul, di MK yang apa yang ini, Bung? Apa yang di permohonkan di MK itu? Oke. Jadi untuk Undang-Undang TNI, Undang-Undang 3 2025 itu kan pernah kami ajukan uji formil. Uji formil itu kan hanya terbatas pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangannya. Pembentukan undang-undangnya apakah sudah sesuai dengan kaidah, sudah sesuai dengan peraturan apa belum. Faktanya putusan pengadilan 5 hakim konstitusi menyatakan sudah sesuai dan 4 hakim menyatakan tidak sesuai. Artinya yang menang yang sudah sesuai, undang-undangnya berlaku. Nah, di GR kali ini kami GR material, jadi ada beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang 3 2025 dan Undang-Undang 34 2004 tentang TNI yang kami uji. Jadi kami bilang ada beberapa ketentuan yang bermasalah. Pertama, soal keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang. Dalam 2 hal. Pertama, membantu tugas pemerintahan daerah dalam menangani akibat pemogokan dan konflik komunal, kemudian ancaman pertahanan siber. Nah, ini lucu, ancaman pertahanan siber ini. Kalau kami melihat begini, ancaman pertahanan siber itu bukan operasi militer selain perang, justru itu operasi militer perang. Jadi kalau misal ada serangan siber gitu, serangan siber militer gitu dari militernya Cina misal atau militer negara lain gitu, nyerang instalasi militernya kita, itu bukan pakai mekanisme OMSP, operasi militer selain perang, justru itu operasi militer perang. Tapi di Undang-Undang TNI kita dibilang itu OMSP, selain perang. Apa mereka sih yang nggak paham atau gimana ya? Jadi ya, itu kan kalau bilang, itu tugasnya pokok kalian, tugas fungsi utama, kenapa kok dijadiin side jobnya, atau perbantuan tuh side jobnya. Apa mereka yang sekolahnya kurang? Betul. Nah, setelah itu soal OMSP ini juga yang bermasalah adalah hilangnya frasa kebijakan politik negara. Kalau di Undang-Undang 34 itu dalam melakukan OMSP itu ada 14 item dia, ada macam-macam, ada bencana alam, ada tadi membantu tugas pemerintahan daerah, ancaman siber dan lain-lain. Itu harus dengan kebijakan politik negara. Nah, apa itu kebijakan politik negara? Dia itu kalau lihat di penjelasan pasal 5, kebijakan politik negara adalah keputusan presiden berdasarkan pertimbangan DPR lah. Jadi ada keterlibatan DPR dan presiden untuk mengerahkan tentara keluar dari tugas utamanya dia, kurang lebih kan gitu. Nah, di Undang-Undang 3 2025 itu berubah menjadi, kebijakan politik negara itu berubah menjadi berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Jadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kalau kita belajar hukum, peraturan pemerintah dan peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu kan beda level. Ada undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang garis miring Perpu, peraturan pemerintah, di bawahnya peraturan presiden. Jadi model pengaturan yang bagi kami aneh.
dia bisa diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Jadi diatur dengan dua metode atau dua level peraturan yang berbeda. Dan itu juga menghilangkan fungsi kontrolnya DPR. Jadi DPR tuh salah satu tujuan JR kami itu kami mau bilang bahwa hey kalian DPR, Undang-Undang TNI itu menghilangkan kewenangan kalian. Seharusnya kalian tuh punya fungsi kontrol terhadap pengerahan pasukan itu, tapi dengan Undang-Undang TNI kalian tuh jadi nothing, jadi kehilangan ada peran aja di dalam peran. eksekusi kebijakan di ini ya. Kami ini milih kalian, salah satunya biar bisa mengontrol presiden, kan itu fungsi controlling. Tapi dengan Undang TNI hilang peran kalian itu. Ya gimana kalian juga yang mengesahkan, tapi mungkin nggak dibaca juga draftnya, nggak tahu juga, itu hilang jadi masalah. Yang berikutnya pasal soal jabatan sipil, pasal 47 yang rame banget kemarin. Itu juga sempat ada ditolak sama MK juga. Betul. Sebelumnya tuh kan. Ada permohonan yang dinyatakan tidak diterima, bukan ditolak. Kalau tidak diterima itu karena syarat formilnya nggak terpenuhi. Betul. Karena tanda tangan apa gitu kalau nggak salah. Nah, pasal 47 itu jabatan sipil yang kami persoalkan itu ada 3 jabatan sipil yang kami persoalkan. Pertama soal kesekretariatan negara, kemudian narkotika nasional dan kejaksaan. Kalau itu jelas kami menilai bahwa pertama kejaksaan itu tidak punya kaitannya sama sekali dengan TNI. Oh enggak, tapi kan di TNI di kejaksaan ada Jampitmil. Ya Jampitmil itu jabatan sipil, bukan jabatan militer, ya kan? Kalau dia bisa diisi juga oleh seorang jaksa sipil, bukan militer yang kemudian auditor militer yang kemudian dinaturalisasi lah, semacam dinaturalisasi jadi Jampitmil kalau di Kejaksaan Agung, kalau di Kejaksaan Tinggi itu namanya Aspitmil. Kemudian narkotika nasional menurut kami juga itu sektornya penegakan hukum, kemudian sekretariat negara. Nah, sekretariat negara ini juga ini aneh sekali karena menurut kami kesekretariatan negara itu melakukan tugas fungsi sipil, ya kan? Dia di dalam kesekretariatan negara ini yang kemudian akhirnya memungkinkan namanya Perpres 148 tentang kesekretariatan negara itu, terutama pasal yang mengatur tentang sekretariat kabinet itu menjadi kelihatan legal. Walaupun dia disahkan sebelum revisi Undang-Undang TNI. Kalau dulu, militer aktif itu hanya dapat menduduki jabatan Setmilpres, Sekretariat Militer Presiden. Jadi kesekretariatan negara di sini ada Sekretariat Presiden, ada Sekretaris Militer Presiden, Setmilpres. Nah, Setmilpres ini boleh. Ini bicara soal apa tugasnya dia, kenaikan pangkat dan segala macam, bintang 1 ke bintang 2. Nah, berkasnya masuk ke dia, ke presiden, gitulah urusan dia itu. Jadi administrasi dan tata usahanya militer itu ada di Setmilpres, Sekretaris Militer Presiden. Tapi sekarang di dalam administrasi dan tata usaha militer itu ada satu unit di bawahnya namanya Sekretaris Kabinet. Jadi Sekretaris Kabinet ini kan isinya siapa? Kabinet itu ada Menko Polkam, ada menteri A, B, C, D, F, G dan seterusnya yang ada ratusan itu. Dia bukan berada satu level sama menteri-menteri yang lain, tapi dia berada di bawah Sekretariat Negara. Di dalam Sekretariat Negara ada Setmilpres. Di dalam Setmilpres itu ada Sekretaris Kabinet. Nah, menurut kami itu bermasalah soal frasa Sekretariat Negara itu tidak punya urgensi dan menyalahi motifnya konstitusi. Apa ya? Motifnya lagi-lagi menyelamatkan posisi atau bawahannya. Yang saya bilang tadi memanipulasi hukum sehingga kelihatannya legal perbuatannya. Nah, selain itu kami juga mempersoalkan usia pensiun perwira tinggi dari bintang 1 sampai bintang 4 karena kita tahu sama-sama dan udah jadi rahasia umum juga bahwa di internal TNI itu ada penumpukan perwira tinggi. Jadi ada lock jam di dalam TNI. Jadi piramidanya jadi nggak ideal. Ada perwira bintang 2, bintang 3 yang non job. Nah gitu. Untuk mengatasi persoalan itu menurut kami kan seharusnya kenaikan pangkatnya itu dibatasi. Jadi tidak semua kolonel itu bisa pecah bintang. Kan gitu gampangnya. Tapi sama pembuat undang-undang logikanya dibalik. Usia pensiunnya diperpanjang.
bintang satunya yang awalnya 58 tahun bisa jadi 60 tahun, bintang 2 61, 62 dan seterusnya, bintang 4 bisa 63 dan dapat diperpanjang 2 kali 1 tahun 1 tahun, 65 lah maksimal dia bisa berdinas. Justru kalau bintang-bintangnya ini diperpanjang masa dinasnya, antriannya makin panjang di bawah ini. Jadi penumpukan di level perwira tinggi itu, di level bintang 1 sampai bintang 3 itu akan nambah. Kalau kata Kompas itu kan, penelitiannya Litbang Kompas itu kalau nggak salah per 2025 ini ada sekitar 200-an atau 100-an perwira perwira non-job di tubuh TNI. Jadi bayangkan di level hulunya ini, di level pucuk organisasinya ini diperpanjang, ya kan? Di level rekrutmennya di bawah diperbesar. Ya ada yang koter diperluas itu, terus kodam ditambah, batalion ditambah, rekrutmennya dipermudah, tinggi badan dikurangi, usia maksimal ditambahkan. Jadi di bawah ini nambah, di atasnya juga nambah. Gak jadi piramida ini akhirnya, ya kan? Jadi di sini makin banyak, menggelembung dia di dalamnya. Jadi secara struktur tujuan untuk menyehatkan piramida TNI itu justru mustahil dengan adanya pengaturan usia pensiun di Undang-Undang 3 2025. Jadi itu poin keempat. Sepertinya emang ini juga, Bung. Institusinya sendiri optimis bisa menyerap semua tenaga kerja, tenaga TNI yang itu. Apa tadi lewat perluasan ranah sipil itu. Itu solusi yang diambil selama ini. Karena ada penumpukan di sini, struktur TNI-nya sudah tidak bisa lagi diperluas. Yang diperluas adalah keluar dari jabatan-jabatan dalam tentara masuk jabatan sipil. Itu kan problem yang terjadi misal di awal reformasi ketika orang tidak rekrutmen perwiranya akmilnya berjalan tetap kayak Orde Baru kan nggak membayangkan tahun 2000 itu doktrin difungsinya dicabut. Lah itu kan terjadi efeknya sampai sekarang. Problem yang dari Orde Baru itu belum selesai, ya kan, perwira non-jobnya belum selesai, ditambah bukannya di stop itu, tapi justru dibuka lagi kerannya. Jadi masalahnya tidak pernah selesai. Jadi mungkin 10-20 tahun ke depan, bayangkan dengan banyaknya prajurit dan perwira yang kita punya, mau dikemanakan? Jadi prediksi kami kalau kondisinya kayak begini ya 20 tahun ke depan kita akan masih bicara juga. Bang Awi mungkin juga masih ketemu orang lain gitu, masih nanya gimana nih problem usia pensiun, masih juga. Masih tambah ini. Padahal itu kan konsekuensinya ada di anggaran juga, ya kan? Sedangkan anggaran kalau udah begitu ya nggak diarahkan ke hal yang harusnya tupoksinya di situ gitu. Tuh. Nah terakhir selain usia pensiun perwira tinggi tadi, jenderal-jenderal itu kami uji juga pasal yang unik sekali di Undang-Undang 34 2004, itu pasal 74. Jadi kalau kita baca Undang-Undang 34 itu 2004 itu kalau kita baca itu ada satu pasal 65 itu bilang prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili di lingkungan peradilan umum. Yang melakukan tindak pidana militer diadili di peradilan militer. Bagus tuh, sesuai dengan kaidahnya. Pasal 65. Ketika baca pasal 74, intinya pasal 74 itu bilang bahwa selama belum dilakukan revisi atau perubahan Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer, maka ketentuan pasal 65 yang bagus tadi itu ditunda. Jadi dikunci sendiri dalam undang-undang itu. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang 3197 sudah dilakukan perubahan? Dari tahun 97 sampai tahun 2025 belum dilakukan perubahan sama sekali. Masuk prolegnas pernah. Masa DPR 2004-2009 kalau nggak salah. Tapi habis itu take out. Sampai sekarang take down. Sampai sekarang nggak masuk prolegnas juga. Padahal itu biang impunitas di situ ya. Biang impunitas di situ. Jadi ya gimana? Undang peradilan militer itu banyak sekali masalahnya. Kita mau bicara soal access to justice-nya, soal equality before the law-nya, soal disparitas putusannya. Terbaru dalam bulan lalu itu ada kasus pembunuhan terhadap anak MHS usia 13 tahun di Medan. Itu pelaku pembunuhannya itu diadili di peradilan militer Medan, vonisnya 10 bulan. Sebelumnya ada korban namanya bulan Agustus, vonisnya itu 2,5 tahun. Jadi itu tindak pidana yang dilakukan oleh sipil maupun militer.
militernya itu dia divonis 2,5 tahun, sipilnya diadili 4 tahun, 4 atau 5 tahun. Itu pembunuhan terhadap anak juga namanya MAF. Mundur sedikit di bulan Juli itu ada di kasus narkotika itu juga terjadi hal yang sama. Sipilnya diadili 6 tahun, militernya diadili 2 tahun. Ada juga di bulan bulan sebelumnya, sekitaran bulan Mei kalau nggak salah, itu penyelundupan kulit terenggiling. Hewan terenggiling itu kan dilindungi kan. Sipilnya juga dihukum 2 kali lebih berat dari yang militernya, yang militer di peradilan militernya itu. Jadi dia menyimpan banyak sekali persoalan. Cuma bagaimana intervensi terhadap itu, terhadap pengadilan yang apa namanya, intervensi dalam arti paling mudah, misal kita mau lihat berkas-berkasnya, apa namanya, permasalahannya, penelitiannya, bagaimana kita mau teliti aja nih. Satu, nggak bisa karena itu pengadilan yang tertutup. Jadi tidak ada ketentuan di Undang-Undang Peradilan Militer itu agar peradilan itu diselenggarakan secara terbuka, itu nggak ada ketentuannya. Nah, terus peradilan militer itu masalahnya apa? Peradilan militer itu masalahnya apa? Pertama, dia itu tidak. Sekarang gini deh, Bang Awe maling motor. Itu ditangkap sama polisi dong. Diadili, dituntut sama jaksa, diadili di pengadilan negeri, ya kan? Tapi kalau Bang Awe tentara, enggak. Melakukan perbuatan yang sama nih. Saya sama Bang Awe, saya sipil, Bang Awe tentara misal. Kita korupsi deh, sama-sama korupsi. Bang Awe diperiksa di peradilan militer, saya diperiksanya di peradilan umum. Yang meriksa Bang Awe itu Ankum, tentara. Yang bela Bang Awe itu tentara, yang nuntut Bang Awe itu tentara, yang mengadil Bang Awe itu tentara. Itulah kami bilang impunitas itu. Karena bagaimana coba dengan perbuatan yang sama tapi subjeknya beda, dilakukan treatment peradilan yang berbeda. Sama-sama maling motor. Kebal hukum ya. Ya itu bukan kami yang bilang, itu konsekuensi logisnya, itu terjadi dengan sendirinya. Jadi anggapan kita bahwa ada privilege dari tentara bahwa mereka kebal hukum, ya terbukti dengan putusan-putusan yang tadi yang kita mention itu, Bang. Dan juga kenapa kemudian pejabat sipil, polisi sipil atau masyarakat sipil suka dengan kehadiran militer di ranah mereka, yaitu karena ada sesuatu yang menarik itu. Kebal hukum itu. Ya mungkin bisa berlindung juga kali ya. Ya. Jadi kalau dia yang ngurus ya aman lah gitu lah kan. kita. Padahal itu sebenarnya urusan sipil dititipin sama ya. Tapi banyak juga kok saya kira kalau saya sih masih yakin politisi sipil maupun birokrat sipil kita yang juga merasa pasti banyak orang udah berkarir nih, misal ada orang berkarir di Kementerian A gitu ya. Dari DCPNS sampai jadi PNS. Training sana, training sini, punya jenjang karir yang bagus, tiba-tiba mau jadi dirjen gagal karena ada perwira aktif yang kebetulan gak dapat jabatan di institusinya, dia harus jadi dirjen di situ ya. Si birokrat sipil ini yang sudah terbiasa mengurusi urusan-urusan itu ya terpinggirkan. Dan itu terjadi kan di banyak kasus gitu, banyak tempat. Saya yakin rasa nggak nyaman itu pasti muncul juga karena itu kan nggak fair ya terhadap karir mereka juga. Itu sih menurut kita, Bang Awe. Ya, kayaknya emang kita udah banyak ngobrol ya. Tadi mungkin kayaknya sejam ya gitu. Lumayan juga, nggak kerasa. Masa sih? Sebenarnya kalau kita ngobrol soal isu-isu militerisme ini bisa panjang ini sebenarnya. Tapi karena waktu yang udah ini ya. Iya, kita bisa. Kalau mau ngulik lagi, nonton sidangnya MK aja lah. Oke. Nonton sidang MK yang 197 itu ya. Yang lagi dimain sama masyarakat sipil. Udah kayak promosi single terbaru aja nih. Single terbaru. Ya, memang kalau bisa ditarik sedikit kesimpulan dari saya, mungkin sebenarnya yang harusnya menyimpulkan ya teman-teman atau rekan-rekan yang menyimak dari podcast ini ya. Tapi mungkin saya agak simpulkan sedikit. Jadi memang permasalahan agenda reformasi di tubuh TNI itu kalau bisa dibilang itu ada dua ya, yang tadi yang dibilang persoalan utama. Pertama perluasan militer di ranah sipil ya sekarang kita fungsi itu lagi alami sekarang itu ya. Kemudian yang kedua impunitas ya, yang akhirnya membuat militer sendiri itu kebal hukum seperti itu. Mungkin itu ya, dan banyak persoalan juga yang lain tadi soal
mungkin dinamika politik gitu ya yang terjadi sehingga sekarang di era Prabowo udah mulai ada akselerasi ke arah sana, motif-motif Kecepatan. politik ya kayaknya emang mau emang itu targetannya. Mungkin itu saja dari saya ya dan juga dari Bung Riyad ya. Ya, Bang. Terima kasih Bung Riyad udah Sama-sama, banyak Pak Awe. menyampaikan banyak informasi dan pendapat idenya di podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.